Oke. Sebelumnya kita sudah belajar jurnal penyesuaian. Nah, saya tidak akan mengulangi lagi karena materi malam ini cukup padat. Silakan baca-baca lagi apa itu jurnal penyesuaian, bagaimana cara mencarinya, telah saya jelaskan sebelumnya ya. Baca lagi catatannya. Oh iya, file yang saya bahas itu ada dikirim Mbak sebelumnya sama saya di grup? Belum ya? Sudah? Belum, Pak. Belum ya? Oke, nanti saya coba kirim ke grup. Termasuk file ini juga yang kita bahas malam ini. Oke, ini soal ya. Diketahui neraca nama perusahaannya Panam Consulting. Neraca saldo setelah disesuaikan ya. Artinya sebelumnya kan ada neraca saldo tuh. Ada jurnal penyesuaiannya. Nah, ini hasil dari jurnal penyesuaian. Dapat neraca saldo yang disesuaikan namanya. Oke. Kasnya itu 22 juta 100 ya, piutang 3.400.000, perlengkapan 1.350.000 dan seterusnya sampai ke bawah. Sampai beban lain-lain ya. Oke. Nah, kata kunci di sini harus balance. Harus balance ya. Apa itu? Harus seimbang antara debit dan kreditnya. Artinya, posisi debit ini, Bapak Ibu semuanya, kita kecilkan dikit lagi biar kelihatan. Nah, posisi debit ini dijumlahkan ke bawah semuanya dapat Rp57.200.000. Nah, ini ya. Kemudian di samping ini kreditnya mulai dari 330.000 ini kita jumlahkan ke bawah, harus didapatkan hal yang sama juga dengan posisi debitnya. Oke. Kalau tidak seimbang gimana, Pak? Otomatis salah. Kalau sudah seimbang atau balance, bagaimana, Pak? Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, kenapa bisa jadi salah? Bisa jadi kedua-duanya kita salah hitung, tapi balance gitu. Nah, tapi itu sudah mengindikasikan kita benar. Hitung lagi, ya, secara secara teliti, dapatlah 57.200. Oke, kita cek ya soalnya ya. Nah, saya pakai Excel. Kalau pakai Excel lebih minim lah kesalahannya ya. Bukan berarti tidak bisa salah juga. Oke. Kita jumlahkan semua dari atas. Yang debit saja ya. Debit. Oke. Dapatlah ini ya. Oke. Dapat Rp57.200.000. Nah, di sampingnya kita harus jumlahkan juga, harus menghasilkan nilai yang sama. Kalau di sini mudah ya, tarik saja. Ini ya, semuanya di kredit. Oke, ini soal. Nanti kita tidak perlu cari nih kalau soal. Oke. Sampai di sini paham ya, clue-nya adalah harus balance ya Bapak Ibu, harus balance. Kalau tidak balance, pasti salah. Oke. Kita buat dalam sheet yang sama saja ya, biar nyambung, bisa kita cek-cek.
Oh, tidak, lebih mudah kayaknya. Oh iya, dalam satu sheet yang sama saja. Biar nanti kelihatan dia ngalirnya. Oke, ini neraca saldo yang disesuaikan. Nah, sekarang tugas kita adalah satu, buatlah laporan laba atau ruginya. Kedua, buatlah laporan perubahan modal atau ekuitas ya. Terserah Bapak Ibu pakai bahasa apa nanti, ekuitas atau modal. Tiga, buatlah laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, tiga ini saja. Oke. Maka kita akan pertama kali hitung laba atau rugi dari neraca tersebut. Laba rugi sederhananya ya Bapak Ibu, kalau laba rugi itu saya sudah tekankan juga di awal. Laba rugi itu bicara tentang pendapatan dan beban saja. Nah, pendapatan dan beban. Itu dia yang dibahas oleh laba rugi. Oke. Kita coba ya. Laporan laba rugi. Tulis. Ini saya kecilkan saya. Oke. Nah, kita tulis pendapatan apa bahasanya di sini, kita lihat ya. Pendapatan, ya pendapatan saja ya. Biasanya pendapatan jasa itu, pendapatan jasa. Oke. Seperti yang saya bilang di awal, laporan laba rugi itu bicara tentang pendapatan dan laba saja. Pertanyaannya, ini kan banyak pendapatan nih. Ada juga di sini kita lihat pendapatan diterima di muka. Pertanyaan saya, ini kita masukkan atau tidak? Bapak Ibu. Pendapatan diterima di muka yang ini. Kelihatan ya? Pendapatan diterima di muka dimasukkan atau tidak? Kalau seingat saya, Pak, dimasukkan. Kalau nggak salah, Pak. Dimasukkan, Pak. Terus ada lagi jawaban sama atau beda? Sepakat ya? Kelas ini pendapatan diterima di mukanya dimasukkan. Kelas yang lain, cuman dua yang jawab. Siapa saja tadi? Kurang jelas di sini. Sabrina, Pak.
sama sama Gaby, Pak. Gaby. terima kasih ya jawabannya ya. Ada lagi? Enggak ya? Pendapatan diterima di muka itu adalah utang. Nah, ini saya recall lagi nih memorinya sebelum lebaran. Jadi karena udah fokus lebaran banyak kue raya, agak lupa ya. Pendapatan diterima di muka itu adalah utang sehingga dia tidak masuk ke laporan laba rugi. Ini belum saya rubah lagi ya. Laba atau rugi. Oke. Yang dimasukkan adalah yang pendapatan saja. Ya, pendapatan saja. Yang benar-benar sudah menjadi pendapatan kita. Karena gini, kalau pendapatan diterima di muka itu misalkan kita punya gedung, perusahaan kita punya gedung nih. Nah, ada perusahaan lain yang mau menyewa sebagai gudang dia misalnya. Sewanya 10 tahun, dikasihnya 1 M. Oke. Itu belum benar-benar jadi pendapatan kita walaupun sudah kita terima. Itu namanya pendapatan diterima di muka. Pada aslinya, pada intinya, sebenarnya itu masih utang kita. Apa yang dimaksud dengan utang kita? Kita masih perlu mengasihi mereka atau memberikan jasa ke mereka, sewa ke mereka, itu selama 10 tahun ke depan, begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan utang. Pendapatan diterima di muka yang dimasukkan ke utang, dihitung sebagai utang. Paham ya? Jadi pendapatan ya, pendapatan. Pendapatan. Oke, berapa pendapatannya? Kita cek di sini. Pendapatannya 23.450.000 rupiah. Ya. Oke. Kemudian apa lagi? Bebannya. Nah, kita salin semua beban di sini ya. Beban. Beban, oke. Bebannya juga kita salin saja. Tinggal disalin. Sama ya. 162. Oke. Oke, ada yang salah. Oke. Cari terlebih dahulu total bebannya berapa. Supaya lebih rinci ya. Total beban. Tinggal dijumlahkan dari 1.620 sampai 450. Jumlahkan ya. Akan dikurangkan. Karena kita mencari total beban. Cari total beban. Dapat ya. Total bebannya 5.150.000 rupiah. Oke. Labanya, kalau dari sini laba atau rugi nih Bapak Ibu? Pendapatannya 23 juta sekian. Bebannya 5 juta. Laba atau rugi? Oke, bagus. Laba ya. Laba kita anggap neto di sini karena belajar. Kalau neto itu sebenarnya sudah nanti kita hitung ada EBIT, EBITDA begitu. Ada pajak gitu ya, ada penyusutan gitu. Nah,
Nah, ini kita anggap neto ya, sederhana saja. Berarti ini labanya berapa? 23 juta, diapain dengan 5 juta ini? Dikurang, Pak. Betul sekali. Dikurangkan. Dapat 18.300.000 rupiah. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Ini Paham, cara Pak. membuat, Paham, Pak. oke, cara membuat laporan laba rugi. Nah, selesai soal nomor 1. Sekarang kita mau membuat laporan berdua perubahan modal. Modal. Laporan perubahan modal sederhananya ya. Ini nanti saya kirim ya filenya, saya share. Sederhananya itu bicara tentang MN sama dengan M0 ditambah laba kurang prive tadi katanya ya. Kalau saya biasanya manggilnya prive saja. M0 ditambah laba dikurang prive. M0 ini apa? Modal awal ditambah dengan laba tahun berjalan dikurang dengan prive. Oke. Kita cari. Oke, kita cari ya. Modal awal. Periode. Oke. Modal awal periodenya. Cari di sini. Modal pemilik. Ini ya, 30 juta. Oke. Nah, saya lupa nanya lagi. Berapa gitu ya bagusnya tadi. Coba samanya. 30 juta ya. Oke. Kemudian apalagi tadi? Ditambah dengan laba tahun berjalan. Laba periode berjalan, Pak. Oke. Sinilah kita buat ya. Berapa labanya? 18 juta, Pak. Oke. Siapa? Gaby lagi? Iya, Pak. Oke, Gaby. Dari sini ya, Gaby ya. Rp18.300.000. Oke. Kemudian dikurang dengan prive. Privenya lihat di mana? Berapa privenya? Kelihatan? 6 juta, Pak. Oke, bagus. Dikurang dengan prive. Privenya 6 juta. Oke. Ini namanya kenaikan atau penurunan. Nah, kalau di sini lebih besar labanya berarti kenaikan modal sama dengan laba periode berjalan dikurang dengan prive. Oke.
12.300.000. Sehingga modal akhirnya sama dengan berapa itu? Naik atau turun? Turun, Pak. Kenapa turun? Hmm? Ah, kurang tepat ya, kurang tepat. Ada lagi? Coba kita pahami bersama ya. Coba lihat angka-angkanya. Naik, Pak. Naik, oke, tepat naiknya. Kenapa? Karena kita tadi itu kan cari apa? Aduh lupa. Labanya. Sedangkan ini kan modal dari yang awal. Ya. Apa sih? Aduh lupa Pak, jelaskan Pak. Dia naik, betul. Iya. Oke. Betul, betul sekali itu jawabannya ya. Menyambung dengan pertanyaan Sabrina tadi sebenarnya. Lihat ya. Ini kan laba tahun berjalannya berapa? 18.300.000. Oke. Prive ya, prive itu mengurangi dia ya, mengurangi modal atau mengurangi laba dia. Nah, laba dikurang prive itu kenaikan atau penurunan modal. Oke. Labanya lebih besar dibandingkan prive itu pasti naik. Oke. 18 dikurang 6 dapat 12, 300. 18.300 ya. Dikurang 6 dapat 12.300. Oke. Bukannya ininya dibandingkan dengan 30. Bukan. Ya. Kalau mau dibandingkan dengan modal awal, harus dicari dulu modal akhirnya berapa. Cara mencari modal akhirnya, modal awal ditambah dengan kenaikan modal. Nah, ini baru bisa kita bandingkan. Modal akhir 42.300.000. Modal awal 30 juta. Mana yang lebih besar? Lebih besar modal akhir. Naik atau turun? Naik. Sebenarnya sebelum kita lihat ini juga sudah bisa kita ketahui karena ada kenaikan modal di sini. Dari laba tadi. Ya? Paham ya? Paham Pak. Di mana lagi sini harusnya? Oke. Alhamdulillah paham. Lanjut. Terakhir kita diminta apa soalnya tadi? Membuat laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di awal saya udah jelasin ini di awal. Kalau bicara tentang laporan posisi keuangan atau neraca, itu kita bicara tentang akun 1, 2, dan 3 saja. Apa itu akun 1, 2, 3? Ada catatannya dulu di awal. Pokoknya semua senjata yang akan digunakan ke depannya itu saya kasih dulu di awal. Apa itu 1, 2, 3? Betul sekali. Saya nggak bisa ngelihat siapa yang jawab. Mohon maaf ya, siapa tuh yang jawab? Gaby lagi? Sabrina? Atau siapa? Aulia. Oke, terima kasih Aulia ya. 1, 2, dan 3. Oke, kita bold lah di sini ya. Akun 1, 2, dan 3 dari kas sama sampai dengan 1, 2, dan 3. Sini sampai utang. Salah dan ini ya. Sampai prive dia.
ada aset, utang, dan modal. Nah, ini sampai di sini tuh. Nah, ini akun 1, 2, dan 3 ya. Ini yang sampai di sini saya buat ini. Mau dia debit, mau dia kredit, itu termasuk akun yang akan kita sajikan di laporan posisi keuangan. Nah, apakah ada muncul preview nanti? Kita lihat ya. Ini laporan posisi keuangan. Neraca ya. Kita di dalam membuat laporan posisi keuangan tanggal 31. Oke. Kita harus memisahkan aset lancar dan aset tetap ya. Kita lihat aset lancarnya apa saja di sini. Aset lancarnya itu ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi, peralatan. Nah, sampai di sini ya. Saya tandai. Ini namanya aset lancar. Oke. Aset lancar. Kemudian di sini juga ada aset tetap. Nah, ini ya. Kita pisahkan ini di dalam neraca. Nah, ini. Jadi clue-nya di sini tambah ya. Pisahkan aset lancar dan aset tetap. Oke. Kemudian clue-nya lagi, aset sama dengan utang tambah modal. Nah, harus balance ini nanti kita cari ya. Harus balance. Oke, kita cari dulu aset. Aset lancarnya tadi apa saja? Kita kopikan saja ya. Aset lancar. Oke, lancar. Kemudian jumlahnya ini ya. Nominalnya. Oke. Datanya tadi dari ini semua ya Bapak Ibu ya, dari neraca saldo yang disesuaikan. Itu soalnya ya, dari soal kita dapatkan. Oke. Kita jumlahkan ya. Jumlahkan sama dengan total aset lancarnya. Sama dengan dapat total aset lancar kita itu adalah 31.550.000 rupiah. Oke. Sekarang kita cari aset apa Ibu Bapak? Tetap. Ya. Aset tetapnya piro? Aset tetapnya
Ada peralatan kantor dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Oke, jauhkan ya, biar tahu perbedaannya. Nah, ini ya. Maaf, salah lagi posisinya. Nah, udah dapat ya aset tetap, ada peralatan kantor dan akumulasi penyusutannya. Maka total aset tetap adalah peralatan kantor dikurang dengan akumulasi penyusutannya. Pokoknya Bapak Ibu ingat ya, penyusutan itu pasti mengurangi asetnya. Karena namanya juga disusutkan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, barulah di sini dapat total aset. Total aset sama dengan total aset lancar ditambah dengan total aset tetap. Dapat 40 juta, 45 juta, 720 ribu rupiah. 45 juta, 720 ribu rupiah. Oke. Di sampingnya ada utang. Utang. Ya, utang. Utang terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, dalam hal ini kita langsung saja ya, karena tidak ada ini utang jangka panjangnya. Ya, ada utang gaji dan utang utang usaha, utang gaji dan pendapatan diterima di muka. Ingat ya, pendapatan diterima di muka itu masuk ke utang perusahaan. Angkanya dapat dari sini ya. Utang dari 800 sampai 2.500.000 ya. 800 sampai 2.500.000. Oke. Di sini total utang ya. Total utang. Tinggal dijumlahkan ya. Jumlahkan saja semua utangnya. Dapatlah 3.420.000 rupiah. Oke.
aset tadi, harusnya asetnya. Oke. Sini ada apa lagi Bapak Ibu? Ada aset sama dengan utang tambah modal ya, modal. Nah, itu dia. Nah, modal ini kita lihat modal akhir ya. Modal berusaha akhir periode ya. Akhir periode dari mana kita lihat angkanya, Bapak Ibu? Dari sini kah? Berapa modal pemilik? 30 dikurang 6 kah? Atau berapa? Atau 30? Ini kan modal nih. Ini preview-nya. Atau malah tempat lain. Gimana? Yang tempat lain nggak sih Pak? Yang Oke, laporan perubahan modal tadi? bagus. Berapa? Berapa tadi? Yang 42 juta itu nggak? Oke, pas. Rp42 juta ya. Dari sini ya. Kemudian total utang dan modal ya. 42 juta 300 sama dengan Rp45.250 sama ya dengan ini ya. Kalau nggak sama pasti salah. Nah, ini juga total utang harus dibuat. Oke, itu ya pekerjaan kita. Maka didapatkan balance-nya itu Rp45.720.000 sama dengan utang tambah modal Rp45.720.000. Begitu ya. Nah, ini saya tetap begini saja ya supaya nanti tahu oh ini ternyata aset lancar, ini aset tetap gitu. Paham ya? Paham Pak. Paham, Pak. Oke, alhamdulillah. Sekarang coba kerjakan soal ya. Soal untuk nomor 1 saja dulu kita pantau kepahamannya. Ini save